Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Hermalasari, kelas RI 4A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat video hands-on pada mata kuliah komputasi awan atau cloud computing 1. Di sini lab 9 ya. Lab 9 ini adalah lab managing cloud application placement. Nah, jadi di sini mengelola penempatan aplikasi cloud. Jadi di sini membuat sebuah instance dan gunakan layanan placement untuk mengontrol di mana instance tersebut dijalankan. Untuk hasilnya, kita akan install the placement service package pada workstation, list resource providers, add some threads to one of the compute nodes, create a flavor with thread properties, lalu launch instance-nya. Nah, di sini kita sebagai student kita melakukan workstation. Di sini saya sudah buka ya, nih. Lalu di sini kita ada dua part. Yang pertama menggunakan CLI dan yang kedua menggunakan dashboard. Pertama kita pakai CLI dulu. Kita langsung aja lanjut ke langkah yang pertama. Kita akan menginstal Python 3 OSC placement package. Nah, kita ikutin aja perintah yang ada di sini. Kita bagi dua aja mungkin yang lebih mudah. Nah, lalu selanjutnya kita masukin perintah sudo dnf install python 3 lalu osc placement. Sebelum itu kita tuh harus ini dulu teman-teman, lab placement review start dulu. Oke, coba kita tunggu sampai semua sukses. Nah, lalu selanjutnya kita baru nih install Python-nya. Sudo dnf install sudo dnf install osc placement. Lalu masukin passwordnya student. Oke, sudah komplit. Lalu langkah selanjutnya kita sebagai operator 9 di production project ya. List the resource provider available. Kita lihat source yang tersedia. Resource provider yang tersedia. Nah, kita ke source. Nah, sudah. Selanjutnya kita menggunakan OpenStack Resource Provider untuk manage resource providernya. OpenStack Resource list minc uuid minc name. Kita lihat ID-nya. Nah,
Di sini sudah muncul, kita lihat yang name-nya compute 1 nih, ID-nya ini ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, list the traits associated with the compute 1 resource provider. Nah, kita menggunakan OpenStack resource provider. Sebentar, ini tuh bisa di copy nggak ya? Copy. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa kita ketik aja deh. It's okay. Nah, jadi OpenStack resource provider, lalu trait list. Ini kita masukin ID-nya 909 10 805 5 AFE, lalu 4A OA 0A AE 96, lalu FD 58 53E, FD 58 53E 74 3CF 909 10 805 5A FE 4A 0A AE 96 FD 58 53 E7 43 CF. Oke, kita enter aja. Oke, hasilnya sudah sama dengan ini, kita bisa lihat di sini ya. Name, lalu ada listnya, trait listnya dari ID compute 1 tadi. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini associate the storage disk SSD trait with compute 1 resource provider. Jadi kita ganti aja nih di sini. Nah, ini kita ganti ininya. OpenStack resource OpenStack resource provider trait, lalu set min trait storage disk SSD slash nggak pakai slash dong. OpenStack resource trait set min trait storage disk SSD. Oke, coba kita enter. Nah, hasilnya sudah sama, name storage disk SSD. Jadi perintah OpenStack resource provider trait ini untuk mengasosiasikan storage disk SSD trait-nya ini dengan compute 1. Nah, kita lanjut ke langkah yang kelima, kita membuat new flavor menggunakan nilai-nilai yang ada di table ini. Kita pakai OpenStack flavor create. Oke, saya salah ternyata. Nah, jadi ini kita OpenStack flavor create capital semua, OpenStack min RAM 20 48 slash, lalu disknya 10, lalu vCPUS-nya, kasih min harusnya ini, min vCPUS 2.
ini kita bisa lihat di sini file dan value-nya. Disknya 10, lalu name-nya trade flavor, RAM-nya 2048 dan vCPUS-nya 2 ya. Lalu selanjutnya kita set the required trade. OpenStack flavor set trade flavor min properties trade. Nah, ini kita typo. Bentar, ini kita hapus dulu slashnya. Salah ya. Nah, oke. Sudah, setelah itu kita memverifikasi bahwa propertiesnya ini sudah terbuat. Itu dengan cara OpenStack solve. Kita copy di sini. Nah, sudah, lalu kita bisa lihat di sini untuk propertiesnya adalah trade storage disk SSD required. Kalau di sini sebelumnya belum ada ya. Ini masih kosong. Oke, selanjutnya langkah yang keenam, list all possible allocation candidates. Menggunakan 2 vCPU, lalu 20.048 MB RAM, 10 GB disk, dan storage disk SSD tried as required. Oke, kita salin ini dulu, skin ke sini, kita hapus yang ininya, tambahin FJSON. Aduh, oh nggak apa-apa. Enter dulu dan FJSON. Nah, resource providernya ini dan inventory use capacity-nya ini ya, sudah sesuai. Oke, ini ID-nya tadi compute 1. Lalu selanjutnya kita menggunakan launch instance dengan nama thread server 1 menggunakan perintah yang ada di sini. Oke, kita copy. Kita hapus ini. Kita coba. Yaitu instance-nya namanya thread server 1, image-nya rel 8, flavor-nya trade flavor, dan network private-nya itu production network 9. Kita tunggu dulu. Oke, sudah terbuat. Kita bisa lihat di sini
name-nya thread server 1, lalu di sini flavornya thread flavor, image-nya mana ya? Image-nya tidak ada kah? Di sini. Nah, ini image-nya relevan ya. Oke, network-nya private network ya. Mana? Oh, ini. Production network 9. Bukan. Iya deh, yang tadi bener. Nah, oke, sudah. Setelah itu kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Kita bisa lihat di sini OSX SRV-nya compute 1 expert cloud example. Nah, ya ini nih. Benar. Lalu kita lanjut ke dashboard ya, ini pada langkah ke-8 ya. Kita lanjut ke dashboard di sini. Oke, kita login dulu activities, lalu ke Firefox-nya dulu. Di sini example-nya domain, username-nya operator 9. Dan passwordnya Red Hat. Nah, lalu kita navigate, klik the project. Ini kita pastikan ini adalah production. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke project compute instance. Project compute instance. Dan kita klik launch instance di sini. Sebenarnya kita sama aja kayak yang di CLI tadi, tapi bedanya kita pakai dashboard di sini. Lalu ini kita masukin instance name-nya yaitu thread server 2. Oke, lalu di source ini kita masukin image-nya, kita masukin yang relevan. Relevan ini kita klik ini. Nah, di sini ini kita pilih create new volume. New volume kita ke no. Lalu available, oke. Ini sudah ya. Selanjutnya kita ke flavor. Di flavor ini kita sama kayak tadi yang thread flavor. Ini kita masukin. Oke, sudah. Lalu kita ke networks. Production network 9. Oke, ini kita masukin juga. Nah, kalau udah kita launch instance-nya. Kita nunggu sampai statusnya di power state menjadi running. Power state, nah ini kita tunggu dulu dia jadi running. Nah, oke, sudah. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang 9, memverifikasi bahwa kedua instance ini tuh sudah running di compute 1. Kita navigate admin.
lalu compute, hypervisors. Oke, di sini verify bahwa instance column di compute1 overcloud example.com. Nah, compute1 overcloud example.com ini apa? Row indicate that two instances are running. Oke, ini ya. Sudah. Nah, selanjutnya kalau udah kita ke CLI lagi. Oke, ini sudah. Kita ke CLI lalu kita nilai apakah lab yang kita jalankan ini sudah sesuai semua dengan cara lab placement review grade. Pas. Nah, oke, overall lab grade pas, artinya berhasil semua. Lalu selanjutnya kita finish. Finish ini supaya apa? Supaya dia tuh tidak mengganggu lab selanjutnya. Nah, sudah ya. Nah, jadi lab ini sudah selesai. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.